Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bersyukur hari ini bisa berjumpa lagi bersama saya di channel Shine HO. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman topik yang masih hampir sama atau berhubungan dengan video yang pernah saya upload beberapa waktu lalu yang berhubungan dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya melihat di media sosial, di Facebook, di grup-grup Kristen, hal ini banyak diperdebatkan gitu. Orang-orang mengatakan kalau memang Kristus perempuan itu ada di mana dia sekarang, kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Kenapa tidak dipublikasi? Padahal dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, media sosial, kenapa Kristus perempuan itu tidak menampakkan dirinya? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering kita jumpai. Nah, pertanyaan ini juga yang saya ajukan kepada salah seorang pengikut dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Nah, beberapa hari kemarin orang tersebut berkomentar di salah satu video saya. Ada dua komentar yang dia tulis. Yang pertama dia katakan seperti ini: baca Alkitab aja nggak pernah, sok buat konten YouTube yang nggak jelas. Nah, itu saya balas dengan komentar yang juga mungkin nggak jelas. Nah, yang kedua dia katakan seperti ini: sesat dari mana? Kalian aja nggak kenal Tuhan, masa Tuhan dibatasi Alkitab? Katanya seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh Alkitab, jadi dia bisa berkarya di luar Alkitab seperti itu ya. Dan ini memang doktrin yang mereka percaya. Lalu saya komen seperti ini: lalu di mana Yesus perempuan itu sekarang? Saya tanya seperti itu. Lalu dia katakan seperti ini: mana ketehe, buatku itu nggak perlu, aku butuh firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, dombaku mengenal suaraku. Jadi bisa kita simpulkan ya, yang nggak percaya dengan ajaran mereka bukan domba-domba Kristus. Jadi berapa juta orang yang ada di dunia ini bukan domba-domba Kristus, karena kita tidak mengenal suara Kristusnya mereka, seperti itu ya. Dia tulis di dalam Wahyu 3 ayat 13, yang bertelinga mendengar perkataan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi yang perlu adalah perkataan atau firman. Paham? Jadi yang menurut mereka yang penting itu firmannya, perkataannya, kitabnya yang begitu banyak, itu yang penting. Jadi pribadinya nggak penting. Nah, terus saya balas seperti ini: dengan media yang ada sekarang kok susah mau lihat itu Yesus, sedangkan Alkitab katakan semua orang bisa melihat. Jangan-jangan sudah jadi rangka di dalam kubur, dia katakan seperti itu. Nah, terus dia balas seperti ini: kalau mau lihat itu nanti di langit, maka kalau baca itu yang benar. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan kembali ke surga. Ini saya kurang paham pekerjaan yang mana, pekerjaan yang penyalipan atau dia datang kedua kali untuk menyelesaikan pekerjaannya, terus dia kembali lagi ke surga, baru dia datang lagi. Seperti itu mungkin ya. Barulah 40 hari lagi dia turun dari surga dalam tubuh rohaninya dengan segala kemuliaan dan kuasanya. Semua mata melihat dia. Kalau sekarang dia masih disebut datang seperti pencuri atau tersembunyi, nanti disebut penampakan terbuka. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi kenapa Kristus perempuan ini tidak diekspos di media sosial, tidak dipublikasikan, wajahnya entah yang mana yang betul. Pokoknya intinya semua serba rahasia. Tapi ini bukan dirahasiakan oleh Tuhan, tapi dirahasiakan oleh Kristus perempuan ini dan pengikut-pengikutnya. Jadi kecanggihan media yang ada saat ini itu tidak bisa membuat Kristus perempuan ini dikenal oleh seluruh dunia. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yaitu kalau sekarang dia masih disebut datang seperti pencuri atau tersembunyi. Nah, jadi bisa disimpulkan menurut pandangan mereka, saat ini itu Kristus sedang menggenapi
kata-kata yang dikatakan dia datang seperti pencuri. Jadi maksud mereka Kristus datang seperti pencuri itu adalah tidak ada yang tahu di mana Kristus itu sekarang. Dia sudah datang tapi tidak ada yang tahu. Nah itu menurut pemahaman mereka. Bahkan beberapa waktu lalu saya menonton salah satu film yang mereka buat, durasinya sekitar 2 jam 3 jam. Nah di sana juga mereka katakan seperti itu. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan karunia untuk percaya kepada ajaran mereka. Mereka katakan bahwa memang Kristus itu buktinya kenapa Kristus perempuan ini tidak ada, kita susah untuk dijumpai, yaitu karena Kristus datang sebagai pencuri, dan itu ada di film mereka. Nah, diperkuat dengan pengakuan dari salah satu anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia katakan bahwa sekarang itu disebut sebagai pencuri atau tersembunyi. Nah, jadi pemahaman mereka tentang firman Tuhan yang berbicara tentang pencuri itu menunjukkan bahwa Kristus datang itu, dia sudah datang, tapi tidak ada yang tahu seperti itu. Nah, tapi kesempatan kali ini kita mau lihat, kalau menurut pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus datang itu sebagai pencuri. Yang dimaksud sebagai pencuri itu adalah Kristus sudah datang ke dunia ini, tapi tidak ada yang tahu. Hanya entah mereka pun tidak tahu ya. Banyak yang tidak tahu di mana dia sekarang. Nah, jadi itu maksud dari kata pencuri di dalam Alkitab. Mereka gambarkan Kristus sudah datang, tapi tidak tahu di mana dia, dan tidak dipublikasikan. Dan ini secara logika sebenarnya kurang masuk akal ya. Nah, kita mau lihat pada kesempatan kali ini beberapa nubuatan atau beberapa firman Tuhan yang menuliskan tentang pencuri ini, datang seperti pencuri. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Nah, yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Matius. Ini adalah bagian-bagian di Alkitab yang bercerita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akhir zaman itu akan datang seperti pencuri. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya ke-44. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-42 dikatakan seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dikatakan berjaga-jaga karena kamu tidak tahu hari di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, jadi di dalam Matius pasal yang ke-24 ini ada kata pencuri. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu digambarkan seperti tuan rumah dan pencuri. Jadi dikatakan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Nah, kata pencuri di sini kalau kita melihat, ini bukan menggambarkan, bukan mengindikasikan bahwa Kristus itu sudah datang tapi tidak diketahui, tidak. Maksud dari ayat yang ke-43 ini menunjukkan bahwa Kristus datang itu seperti pencuri. Maksudnya seperti apa? Pencuri ketika tuan rumah ada, tuan rumah itu tidak tahu pencurinya itu mau datang kapan, pagi, siang, sore, malam, jam 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak tahu pencuri itu akan datang. Bukan menurut pemahaman mereka pencuri itu sudah datang tapi tidak ketahuan. Jadi tuan rumah itu ada di rumah, pencuri itu sudah ada di rumahnya, tapi tuan rumah itu tidak tahu. Maka ini logikanya lebih tepat, tuan rumah itu tidak tahu kapan pencuri itu datang, bukan tuan rumah itu tidak tahu kalau pencuri itu sudah ada di dalam rumah. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di dalam Lukas pasal yang ke-12 dikatakan seperti ini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka.
Nanti kita akan simpulkan setelah kita baca semua ayat-ayat ini. Di sini juga hampir sama dengan yang di dalam kitab Matius. Dikatakan tuan rumah itu tidak tahu jam berapa pencuri itu akan datang. Akan datang. Bukan tuan rumah itu tidak tahu pencuri itu sudah di dalam rumah. Bukan seperti itu ya logikanya. Nah, terus di dalam kitab apa lagi? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Di sini dikatakan karena kamu sendiri tahu benar-benar. Jadi memang kita semua ini sudah benar-benar tahu, intinya seperti itu ya. Paulus ini memberitahu kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu bahwa sebenarnya semua jemaat itu sudah tahu bahwa apa? Bahwa Kristus itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Kembali, kalau kita mau melihat kata pencuri ini kata yang seperti apa sih maknanya? Maknanya sama seperti dalam kitab Lukas dan kitab Matius. Tidak tahu kapan dia mau datang. Jadi kita harus jaga-jaga karena tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Bukan kita mau berjaga-jaga karena Yesus itu, pencuri itu sudah ada di dalam rumah tapi kita tidak tahu. Bukan seperti itu ya maksudnya. Nah, terus di dalam kitab Petrus juga, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kalau di dalam kitab Matius, kitab Lukas dikatakan kita itu harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri kita. Maksudnya apa? Kita harus hidup taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan hal yang baik, hidup saling mengasihi. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu hari dan waktunya kapan Yesus akan datang. Ketika dia datang, firman Tuhan katakan pada hari itu, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan kalimat selanjutnya dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dan segala-galanya. Jadi Kristus datang pada hari itu akan terjadi sesuatu yang sangat besar di dunia ini. Nah itu. Selanjutnya di dalam Wahyu. Nah ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Karena itu ingatlah bagaimana aku telah menerima. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ini adalah makna dari berjaga-jaga. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ini adalah perkataan dari Kristus ya. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dikatakan, nah ini maknanya sudah bukan lagi tentang tuan dan pencuri. Bagaimana kita berjaga-jaga karena pencuri itu datangnya kapan. Tapi di sini dikatakan bahwa aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi ini sudah maknanya sudah lebih jelas lagi dikatakan. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tiba-tiba datang. Mereka tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tiba-tiba dia datang. Bukan Yesus sudah datang tapi disembunyikan. Seperti itu ya. Bukan Yesus sudah datang tapi tidak menunjukkan dirinya. Jadi cuma firman-Nya saja. Secara logika saya pun bisa mengatakan saya Kristus. Saya menggunakan kata-kata tapi saya tidak tunjukkan diri saya. Saya berbicara akulah Kristus seperti itu kan itu sama saja. Tapi firman Tuhan jelas katakan. Karena firman Tuhan karena Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir itu akan banyak mesias-mesias palsu. Sehingga Kristus katakan dia akan datang itu seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Maksudnya apa? Maksudnya yang Yesus lakukan ketika dia datang pada kedua kali itu tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebuah karya yang sangat besar dan tidak ada manusia yang bisa meniru hal itu. Nah kalau hanya seperti ini dia bersembunyi, semua manusia bisa meniru. Dan itu indikasi ada sebuah penyesatan di dalamnya. Wahyu pasal yang ke-16 ayatnya yang kelima dikatakan seperti ini. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.
Dikatakan bahwa aku datang seperti pencuri. Jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, saya memperhatikan ada dua hal yang menarik. Yang pertama, kenapa katanya Yesus itu datangnya dari Cina? Karena menggenapi nubuatan dari Matius, petir yang menyambar. Seperti kedatangan Tuhan itu, Yesus kedua kali itu seperti petir yang menyambar dari timur ke barat. Dan mereka menafsirkan kata ini, Kristus itu datangnya dari timur. Padahal kalau kita lihat dari timur sebelah mana dulu, semua daerah itu bisa menggambarkan timur itu berbeda-beda. Di Cina bisa, di Amerika, dimanapun bisa menggambarkan timur yang berbeda-beda. Tapi maksud ayat ini sebenarnya bukan datangnya dari timur ke barat atau kemanapun. Tapi gambaran dari timur seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Saudara, kilat itu kecepatannya saya tidak tahu berapa, tapi sangat cepat sekali. 0, berapa detik itu sudah sampai dari ratusan kilo, ribuan kilo. Jadi menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Dari ujung bumi ke ujung bumi itu langsung diketahui oleh semua orang. Itu kedatangan Tuhan. Maksud dari ayat itu bukan bahwa Kristus itu datang dari timur. Nah, seperti ayat ini, Kristus datang seperti pencuri. Jadi menurut mereka Kristus itu sudah datang, tapi kenapa tidak diekspos, kenapa tidak dipublikasikan? Kenapa Kristus tidak mau menunjukkan dirinya? Entah dia takut atau dia takut sama kamera. Tapi kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Karena dia mau menggenapi katanya datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Sedangkan kalau kita mau baca dari kitab Matius, beberapa ayat yang menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri itu bukan menunjukkan bahwa Kristus sudah datang terus dia sembunyi. Digambarkan seperti tuan rumah dan pencuri. Kristus itu digambarkan, menurut mereka Kristus itu digambarkan seperti pencuri yang sudah masuk ke dalam rumah. Dia bersembunyi, jadi tuan rumahnya tidak tahu. Dan kita baca sudah tadi beberapa ayat, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya Yesus datang seperti pencuri itu, Yesus akan datang ketika tidak ada yang tahu waktu dan saatnya. Bukan Yesus sudah datang tapi tidak ada yang tahu tempatnya. Bukan. Nah, jadi itu mungkin yang dapat saya bagikan saat kesempatan kali ini. Kenapa Kristus perempuan, Kristus sesat ini nggak menunjukkan batang hidungnya, tidak menunjukkan parasnya yang cantik mungkin, atau seperti apa rambutnya yang panjang, seperti seorang perempuan, tubuh seorang perempuan. Kenapa dia tidak menunjukkan tubuhnya, badannya, semuanya? Karena dia sedang datang seperti pencuri yang tersembunyi. Jadi seperti itu. Jadi Kristus sudah datang, tapi dia bersembunyi seperti pencuri. Dan itu mereka ambil dari kitab-kitab Alkitab. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan, aku datang seperti pencuri. Dan mereka menafsirkan kata pencuri itu seperti itu. Padahal harus diperhatikan ya. Kata pencuri dimaksud di sini adalah Kristus datang tidak tahu waktu dan saatnya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Hati-hati banyak mesias palsu, hati-hati banyak guru-guru palsu. Kita harus percaya firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Jangan percaya dengan kitab-kitab yang lain, mungkin sesuai logika kita, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, mungkin ini dapat saya bagikan, kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.